Haleluya. Amin. Ya, itulah saudara ya, apa yang disaksikan oleh Pak Andreas luar biasa. Itulah kasih Tuhan ya. Tuhan bukan hanya mengasihi kita saja, mengasihi kita, tetapi di dalam Tuhan juga ada kedisiplinan. Dia nggak mau kita terus terbuai dengan hidup kita. Ada waktunya dia angkat kita saudara. Sekarang Tuhan angkat kehidupan Pak Andreas luar biasa. Biar itu juga menjadi suatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang merdeka atau mati. Mari katakan, merdeka atau mati. Ini adalah satu pilihan. Jangan pilih ataunya ya saudara ya, tapi pilihlah merdeka ya saudara. Kita buka di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 1 kita akan baca bersama di ayat pertama, dan setelah itu kita akan baca di ayat 13. Nanti saudara di rumah baca di ayat pertama sampai di ayat terakhir 26 ya saudara. Banyak sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita dapat di sana. Tetapi hari ini kita akan baca di ayat pertama dan di ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan hukum perhambaan. Ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh. Amin saudara ya. Dari awal saya katakan tadi merdeka atau mati ya saudara ya. Merdeka atau mati. Nah ini saudara. Nah ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya. Yaitu apa? Pilihlah merdeka. Kita lihat saudara ya, kita flashback ke belakang. Waktu di Kejadian saudara, di mana Allah ya menjadikan Adam. Sebelum Tuhan menjadikan Adam, dia sudah menjadikan apa dulu saudara? Dijadikan Taman Eden. Taman Eden yang begitu indah saudara ya. Di sana ada kenyamanan ya. Taman Eden sendiri memiliki pengertian adalah kesenangan ya. Kalau sudah berbicara tentang kesenangan, berarti di dalam Taman Eden itu ada kesenangan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di mana? Di Taman Eden, saudara. Luar biasa. Ya, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan dengan maksud apa? Maksud dengan tujuan yang mulia. Sehingga apa, saudara? Sehingga Adam diciptakan segambar dan serupa dengan, gak ada yang diciptakan Tuhan selain Adam dan Hawa yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita tahu waktu di Taman Eden saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa? Ya, apa yang terjadi saudara? Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kekristenan itu berbicara tentang apa? Hubungan intim. Adam itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Dia bisa berkomunikasi, dia bisa bercakap-cakap yang luar biasa. Sehingga dikatakan apa? Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia mendengarkan Allah berjalan. Itu berbicara tentang apa? Begitu luar biasanya hubungan kedekatan Adam kepada Tuhan. Dia berkomunikasi, dia bercakap-cakap. Bukan hanya bercakap-cakap, dia ada senda gurau antara Tuhan sama Adam, saudara. Saya waktu merenungkan ini, luar biasa, mau loh Tuhan saya seperti itu. Tapi ya itu saudara, akibat dosa saudara dan saya, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan menjalar saat ini sama keturunannya saudara, sehingga apa? Putus hubungan antara kita putus hubungan. Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apa yang dilakukannya? Karena Adam dan Hawa tidak taat. Dia memakan yang menjadi suatu larangan Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa buah yang ada di taman ini, pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Yaitu pohon apa saudara? Pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau saya renungkan bukan masalah pohonnya saudara, benar, bukan masalah pohonnya, tetapi
Tetapi masalah apa saudara? Dia melanggar yang sudah menjadi aturan Tuhan. Bukan masalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, bukan saudara. Tetapi masalahnya itu, dia melanggar aturan, dia tidak taat. Sehingga inilah yang membuat putus hubungan Adam sama Allah. Nah, begitu Tuhan ya putus hubungan Adam dan Hawa, terjadi apa? Terjadi kutukan. Yang tadinya dia tinggal di Taman Eden, yaitu taman kesenangan. Dia bisa dekat bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa memiliki hati dengan Tuhan. Tetapi begitu dia melanggar perintah daripada Tuhan, putus hubungan. Kita tahu bahwa Taman Eden tadi adalah taman kesenangan. Dia diusir dari taman kesenangan itu, sehingga apa saudara? Ada kutuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Apa kutuknya? Dikatakan Adam akan berpeluh pada saat cari makan, mau punya pengertian susah, payah dia akan mencari makan. Itu yang saudara dan saya alami, ya. Makanya kita lebih kadang-kala gara-gara perut kita ya saudara ya, kita lupa kepada siapa yang menciptakan kita. Gara-gara masalah perut, gara-gara masalah mulut. Karena memang itu yang sudah terjadi dalam kehidupan Adam. Apalagi saudara, kutuk kepada Hawa, dia akan sulit di dalam melahirkan. Dalam bersalin dia akan mengalami suatu kesulitan. Makanya pernah saya dengar ya, waktu ada hamba Tuhan yang berdoa untuk orang yang melahirkan begitu kesulitan, dia berdoanya gini, dalam nama Yesus kutuk Hawa yang mengatakan kesulitan di dalam bersalin, aku lepaskan. Iya benar ya Tuhan. Kenapa? Pada waktu Adam dan Hawa keluar, diusir dari taman kesenangan itu, yang taman yang menyenangkan itu saudara, dia susah payah untuk mencari nafkah, susah payah untuk melahirkan. Demikian juga kepada ular, dia berjalan dengan perut, makanannya debu tanah. Inilah yang terjadi di dalam keberadaan hidup Adam dan Hawa. Saya awalnya saudara ya, saya dari Senin itu sudah dapat ada satu judul ya, ada satu judul yaitu saya itu membawa tentang gambar diri yang dirusak saudara ya. Saya kan mau membawa gambar diri yang dirusak, tapi pada waktu hari Jumat pagi saya berdoa ya, doa keluarga, pagi-pagi saya berdoa. Padahal waktu kita menyembah Tuhan, taruhkan ini, mati, merdeka atau mati. Saya terus terang untuk ini yang merdeka atau mati, banyak referensinya. Tetapi terus terang saya untuk ini saya agak kesulitan, karena gini, pemikiran saya begini ya. Loh, saya ini udah merdeka kok. Udah merdeka, saya udah dimerdekakan oleh Kristus. Masa toh saya akan bisa mengalami kematian lagi secara rohani ya saudara ya. Ya, masa toh saya akan bisa mengalami. Mungkin memang saya jatuh dalam dosa, tetapi kan saya bisa datang lagi untuk minta pengampunan sama Tuhan. Jatuh lagi, minta pengampunan lagi kepada Tuhan. Nah, waktu saya berdoa tuh Tuhan bawa saya saudara ya. Tuhan tuh bawa saya gini, ada di dalam satu daerah, itu waktu masih menyembah. Kita nyembah memuji Tuhan itu. Saya, Joy, sama Pak Yakub ya lagi nyembah memuji. Tetapi ini pikiran saya itu dibawa oleh Tuhan ya. Dibawa oleh Tuhan gini saudara. Tuhan itu melihat kepada saya. Ini loh keadaan bangsa Indonesia. Ini loh keadaan gereja Tuhan. Di situ banyak anak-anak Tuhan yang tadinya percaya kepada Kristus, yang dibaptis dengan Kristus, sudah melayani saudara. Mereka meninggalkan Tuhan sampai maut menjemput mereka. Tuhan kasih gambaran itu kepada saya. Sampai saya juga kesulitan, terus terang saya kesulitan. Saya tanya sama Pak Yakub, karena saya punya konsep begitu, kita udah merdeka kok. Itu udah merdeka kok. Kalau tuh memang kita melakukan dosa, kesalahan, ya kita datang lagi minta ampun. Masa toh mengalami suatu kematian rohani lagi. Tetapi setelah Tuhan singkapkan seperti ini, baru saya mengerti saudara. Benar ya, akibat dosa yang ada terjadi di dalam Adam dan Hawa sampai sekarang menjalar di dalam keturunan saudara, kita itu saudara ya lepas.
dari namanya otoritas Allah. Bukan hanya itu saja ya, ada sakit penyakit, kesusahan. Makanya gak heran sekarang manusia sekarang di akhir zaman ini mengeluh, bersungut-sungut. Karena itu juga udah terjadi di dalam zaman Adam dan Hawa. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan dari awal, merdeka atau mati itu pilihan, saudara. Pilihan dari saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang, ya. Ada pengorbanan di dalamnya. Kenapa? Karena Kristus sudah memerdekakan saudara. Dia sudah melepaskan kita dari hidup yang sia-sia. Nah, oleh sebab itu dikatakan apa? Kita harus ada di dalam kemerdekaan itu. Jangan lepaskan. Nah, kok sampai kita lepaskan, inilah yang terjadi. Kematian secara rohani seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Putus hubungan. Padahal darah Kristus itu, saudara, sudah menyatukan hubungan saudara dengan Allah. Sehingga kita berani mengatakan, ya Allah, ya Bapa. Kita berani menyebut dia Bapa. Kenapa? Karena Kristus sudah menyatukan dengan darah Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari saudara ya, kita pertahankan itu, jangan kita lepaskan. Karena kita tahu dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Maut ini berbicara tentang apa? Kematian, ya. Kita bisa mengalami kematian karena apa? Ada roh maut yang mengambil itu semua. Nah, upah dosa itu maut. Jadi punya pengertian bahwa kemerdekaan itu bisa lepas dari kita. Kalau kita yang milik Tuhan nggak bisa melepaskan. Dia sudah mati sekali untuk selama-lamanya untuk saudara dan saya. Tetapi kita ini saudara. Nah, itu harus kita tetap pertahankan. Seperti gambarannya seperti ini saudara ya. Seekor burung ya ada di dalam sangkar saudara ya. Jadi burung ini di dalam sangkar, pemilik dari burung ini membuka pintu itu ya saudara. Dibukalah. Pasti kalau burung tahu itu dia akan keluar. Tapi ditungguin sehari, 2 hari kok masih di situ. Diinjek lagi kok masih di situ. Padahal kandangnya itu sudah dibuka lebar-lebar oleh pemilik. Dia lebih nyaman tinggal di diameter 40 kali tingginya 70 saudara. Daripada dia keluar menikmati udara bebas. Dia udah terkungkung di dalamnya. Dia sudah senang ada di dalamnya saudara. Nah ini saudara, dikatakan merdeka tapi tidak mempergunakan kemerdekaan itu. Demikian juga ada orang membawa beban saudara, membawa kayu di pundaknya saudara ya. Membawa kayu di pundaknya, dia ada di pegunungan. Dia berjalan dengan tertatih-tatih saudara ya. Terus dia istirahat, dia ini lagi tahan nafas lagi, berjalan lagi. Dia nggak kuat tapi aku mau cari penumpang. Ya mau cari mobil untuk menumpang saudara. Terus dia jegat dalam mobil ya. Aku numpang katanya. Ya wes, supirnya membantu mengangkat bebannya ini ya saudara, kayu yang begitu ada di pundaknya, dibawa naik, set gitu ya. Masuklah supir itu masuk ke mobil. Dia sudah set ditaruh. Dia saudara, dia ambil, digendongnya lagi, dia ada di atas mobil. Itu mobil jalan, tapi dia tetap. Inilah yang berbicara tentang dia merdeka saudara, tetapi dia tidak mempergunakan kemerdekaan itu. Ya, dia sudah lepas. Udah lepas daripada apa? Rasa capek, rasa letih, sehingga ada orang yang mau menumpangi dia di atas mobil. Tapi masih dipanggul di pundaknya. Masih beban itu ada di pundaknya. Padahal Kristus sudah melepaskan itu dari saudara dan saya. Nah itu gambarannya saudara. Sudah dimerdekakan tetapi nggak mau keluar. Ya, sudah dimerdekakan tetapi mau lagi masuk ya ke hal-hal yang ditentang oleh Tuhan. Ini yang dialami. Dan sering sekali itu terjadi di
di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah melepaskan kita, sudah merdekakan kita. Tetapi masih kita jatuh ke dalam hal yang sama. Masih kita melakukan dosa yang sama. Luar biasa kesaksian dari Pak Andreas. Itu satu pelajaran. Nah, saudara kita yang mendengar ini, ayo jangan melakukan kesalahan lagi yang sama. Jangan sampai jatuh lagi. Jangan sampai jatuh dulu, baru kita akan berseru-seru sama Tuhan. Memang benar saudara, Tuhan menyertai Tuhan. Tetapi saudara, perjuangan itu luar biasa harus kita hadapi. Makanya dari sekarang kita ayo katakan, wah aku udah merdeka. Pergunakan kemerdekaan itulah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau hidup di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Saya mau cepat aja saudara ya, karena waktunya juga sudah itu. Ada yang harus kita lakukan supaya kita tetap merdeka. Pilihan kita merdeka, bukan mati saudara. Amin saudara. Amin. Atau saudara mau coba, ya, saudara mau coba melepaskan, ya, saudara mau coba melepaskan dari kemerdekaan itu, dan saudara mau tahu apa yang saudara alami? Jangan saudara, gak enak. Jangan. Kayak saya saudara ya, saya udah beberapa hari ini saya terus terang saya mengurangi namanya gula ya saudara ya. Saya mengurangi gula gitu ya saudara, dengan usia sudah ini enak benar. Begitu saya mengurangi gula putih itu enak, badan saya enak. Nah suatu hari saya ingin coba saudara ya, di situ saya buat es belewa. Ya saya buat es belewa, saya minum banyak saudara. Besok paginya saya bangun, badan saya sakit, benar badan saya sakit. Kenapa? Saya mau mencoba. Nah demikian juga di dalam hidup saudara, jangan. Sudah merdeka, ayo gunakan kemerdekaan itu. Ya, jangan coba-coba sakit. Saudara akan merasa sakitnya. Ya, sampai nanti kita akan, wah Tuhan di mana Engkau? Karena kesakitan yang luar biasa yang kita alami. Ya, ada beberapa hal saudara supaya kita tetap merdeka dan pilihan kita merdeka. Yang pertama adalah kita lihat di Galatia 5 di ayat pertama tadi saudara ya. Dikatakan apa? Karena itu apa saudara? Berdirilah teguh ya. Yang pertama, untuk supaya kita tetap merdeka, ada kemerdekaan terus ada di dalam hidup kita tidak melepaskan. Yang pertama adalah kita harus berdiri teguh. Namanya berdiri ini berbicara tentang posisi, keadaan. Ya, apa keadaan kita sekarang? Kita merdeka. Ayo tetap posisi kita merdeka dengan perjuangan yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus sudah memberikan darahnya. Sekarang kita yang melangkah. Amin saudara. Berdiri teguh. Posisi kita berdiri, kita merdeka. Lakukan kemerdekaan itu. Di sini dikatakan bahwa teguh itu adalah setia, ya. Setia, tidak goyah, tidak berubah, dan mantap dalam setiap tindakan kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Hiduplah sebagai orang merdeka. Apapun keadaan kita saudara ya, hiduplah sebagai orang merdeka. Dikatakan kita harus apa? Kita harus berdiri teguh. Tapi sering sekali saudara ya, kalau keadaan kita baik-baik saja, enak, kita bisa setia saudara. Ya, keadaan kita baik-baik aja, bisa kita setia, lebih enak saudara. Tetapi pada saat keadaan kita tergoncang, lain kok kayak Pak Andreas sudah komit. Kalau orang sudah komit, sudah bulat, apapun dia akan tempuh saudara. Kalau sudah komit, oh aku harus cari Tuhan, akan cari Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang nggak komit, ya, begitu ada goncangan, goyah dia dengan kesetiaan itu. Iya kok, ya keluargaku itu butuh makan. Aku mau menyenangkan istri dan anak-anakku. Pokoknya bekerja. Padahal kita tahu bahwa hidup kita ini bukan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Ada roh yang butuh Tuhan. Tetapi karena kita bekerja, kita lupa mencari Tuhan. Nah ini yang sering terjadi kepada orang yang tidak teguh. Tetapi orang yang berdiri teguh, apapun terjadi di dalam kehidupannya, goncangan apapun, dia akan berdiri teguh, dia akan setia kepada Tuhan,
apapun yang terjadi dia akan ada di dalam Tuhan. Itu saudara. Ini saya lihat 1 bulan ini sering sekali firman Tuhan berbicara tentang teguh. Dan saya percaya saat ini Tuhan mau hidup saudara dan saya untuk kita tetap teguh, tetap setia di dalam Dia. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tetap teguh. Amin. Untuk keteguhan saudara nggak bisa dapat secara instan. Enggak saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami suatu masalah. Tuhan mau lihat setia enggak kita. Ya. Sering sekali gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, kalau ada masalah, ada tantangan, wah, cari Tuhan luar biasa. Cari Tuhan luar biasa. Makanya saya sering sekali berdoa, Tuhan, dalam keadaan suka atau duka, apapun keadaan kami tetap mencari Engkau, Tuhan. Sekali gereja Tuhan dalam keadaan kelimpahan, lupa akan Tuhan. Ya, lupa akan gereja Tuhan, lupa saudara. Dan yang Tuhan mau untuk saudara dan saya tetap teguh, tetap setia. Amin. Ini bukan hanya bicara tentang kita di dalam Tuhan saudara, tapi waktu kita juga untuk mencari Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan kita datang berdoa hari ini, kita berdoa besok, enggak besok lagi, enggak nanti 4 hari lagi kita berdoa. Jangan saudara. Berdoa terus, baca firman terus. Gak akan dapat saudara kalau hari ini baca firman, nanti 2 minggu lagi baru baca firman. Kapan kita bisa bertumbuh? Itu pertumbuhan kita saudara. Apa? Firman, doa. Apalagi pujian penyembahan. Ini yang membawa kita bertumbuh. Ini juga membawa kita untuk ada di dalam kemenangan. Mungkin kita kuat di dalam memuji Tuhan. Wah, kalau berdoa, kalau menyembah, wah luar biasa. Tapi baca firman-Nya Senin Kamis. Ya, bukan hanya puasa Senin Kamis, baca firman juga Senin Kamis, saudara. Apa yang dapat pertemuan, apa yang dapat di dalam hidup saudara dan saya? Jadi kalau orang teguh, apapun yang terjadi tetap teguh, tetap setia di dalam hidupnya. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Selanjutnya, ya, apa yang ada pada kita supaya kita tetap merdeka, saudara? Yang selanjutnya kita di ayat di sampingnya, saudara, dikatakan demikian. Jangan mau apa dikatakan lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tahu pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada di dalam kuk perhambaan. Siapa? Perhambaan ilah-ilah zaman ini, saudara. Tetapi begitu kita percaya kepada Kristus, ya, kita di dalam Tuhan. Apa sih kuk itu? Pasti setiap kita ya, kita ini ada di Jawa ngerti saudara ya. Kuk itu ya. Pada waktu orang mau apa? Ada di sawah ya. Mau menyabit, mau apa itu namanya? Iya, mau membajak saudara ya. Kerbau itu dipasang kuk ya. Apa sih kuk itu? Beban saudara. Dipasang beban. Supaya apa? Ini bisa kendalikan. Nah yang mau ini loh, ayo, jangan kenakan kuk perhambaan itu, jangan mau, ya, ditaruhkan beban yang berasal dari iblis, bahwa kita jauh daripada Tuhan, jangan mau, saudara. Tetapi justru yang Tuhan mau adalah apa, saudara? Kuk dari Tuhan. Coba kita buka, saudara, Matius ya, saudara ya, Matius 11. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara. Matius 11 ayat 29. Haleluya. Saya bacakan ya. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nih saudara, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan dapat kena-kena, oh kita harus senang-senang ya saudara ya, happy-happy ya saudara. Tetapi ini dikatakan apa? Kita belajar dari Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya, sebab kuk yang kupasang itu, apa katanya saudara? Enak dan bebanku pun ringan. Ya, Tuhan gak mau kita mempergunakan kuk perhambaan yang kita
kita terikat di dalam dosa, kita jatuh ke dalam dosa yang satu lagi, kita lakukan dosa yang satu lagi, ya, kita melakukan kesalahan yang satu lagi, kita lakukan lagi kesalahan, enggak saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita ada mempergunakan kuk yang berasal daripada Tuhan. Memang itu beban saudara, ya, kuk itu beban. Tetapi kalau berasal dari Tuhan, beban yang membawa kita ada di dalamnya kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Di sini katakan apa? Belajar, ya, belajar daripada aku, belajar dari Tuhan. Terus yang selanjutnya, kita harus memiliki apa? Roh yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Apa yang saat ini sedang terkungkung di dalam saudara dan saya? Kuk apa yang sedang membebani kita? Lepaskan itu saudara. Apa kuk yang merasa kita, wah kita hebat, semuanya karena aku, ini berhasil karena aku. Apa itu saudara? Lepaskan itu saudara. Karena apa? Itu akan membawa suatu kesombongan di dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Semua karena aku, karena aku. Kalau udah belajar kuku aku, ya itu ini saudara. Nah itu lepaskan. Apalagi perhambaan yang ada pada kita ini saudara. Merasa, wah aku pinter, aku cakap, aku luar biasa. Lepaskan itu. Tetapi gunakanlah kuk yang dari Tuhan, ya. Ada kelemah lembutan di dalamnya, ada kerendahan hatian di dalamnya. Ya, yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ayo, yang Tuhan mau, ayo. Teguhlah, setialah untuk engkau berdiri. Jangan goyah. Yang Tuhan mau adalah ayo gunakan kuk yang berasal daripada Tuhan, yang membawa kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang selanjutnya saudara, ya, yang selanjutnya apa yang harus ada pada kita supaya kita tetap merdeka? Yang selanjutnya adalah apa saudara? Taat, ya, taat. Kekristenan itu berbicara tentang kasih. Di dalam kasih itu adalah ketaatan, ya. Demikian juga kalau kita tidak melakukan ketaatan, di dalam kasih itu ada kedisiplinan. Ya, makanya waktu Tuhan hajar kita, jangan langsung kita protes dan marah. Kita duduk diam, tanya sama Tuhan, apa Tuhan mau? Banyak hal akan Tuhan katakan di dalam hidup saudara dan saya. Kata taat saudara mau dibalik-balik tetap taat. Mempunyai pengertian bahwa kekristenan itu adalah ketaatan. Apapun itu. Banyak di firman Tuhan yang mengatakan kita harus melakukan ketaatan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan ya untuk saudara, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Maka aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah ini saudara, Tuhan mau hidup saudara ada ketaatan. Saudara yang tahu sendiri dengan Tuhan, apa ketaatan apa yang tidak saudara lakukan saat ini. Kembali kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan sentil kita, langsung kita nangis karena apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Enggak saudara. Tetapi sekarang ayo. Mungkin saudara sekarang, aku dalam keadaan baik-baik saja. Aku saat ini dalam keadaan baik-baik, punya pengertian. Saudara ada dalam ketaatan. Tingkatkan itu. Karena apa? Iblis tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha untuk bagaimana saudara supaya menjauhkan diri dari ketaatan itu. Oleh sebab itu bangunlah, ya, hidup biar kita tetap ada di dalam kemerdekaan itu. Bangunlah di dalam ketaatan. Amin saudara.
Selanjutnya, apa yang harus ada pada kita supaya kita tetap merdeka? Selanjutnya adalah di ayat 13 dari Galatia 5, saudara ya. Galatia 5 ayat 13. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa, saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya sampai merenungkan, kenapa ya Tuhan? Kalau di dalam kasih Tuhan selalu berbicara gini, saling mengasihi, ya. Di dalam kasih Tuhan selalu mengatakan melayanilah satu sama lain. Kenapa, saudara? Kita tahu bahwa waktu kita melayani itu kita adalah sebagai seorang hamba. Kenapa? Tuhan mengatakan biar kita ini seorang sama lain saling kita melayani, saudara. Supaya kita tahu, ya, apa yang kita rasakan pada waktu kita melayani. Apa yang kita rasakan pada waktu kita menjadi hamba, saudara. Apa yang kita rasakan? Kalau kita saling melayani, kita melayani satu sama lain, ya. Kita melayani, saudara-saudara kita melayani, jadi tahu, ya, apa yang kita kerjakan, pengorbanan apa yang kita lakukan, jadi tahu, saudara. Sehingga apa? Nggak ada kesempatan bagi kita untuk apa, saudara? Untuk memperhambakan diri kepada kehebatan kita. Tidak ada kesempatan kepada kita untuk mencari kemuliaan Tuhan itu, yaitu apa? Menganggap itu semua karena suaraku yang bagus, karena karakterku yang luar biasa, karena firman khotbahku yang hebat. Bukan, saudara. Nah, makanya Tuhan mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Supaya apa? Supaya ada satu kerendahan di dalam hidup saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau. Nah, waktu saya merenungkan, iya benar ya Tuhan ya. Saya sering melihat saling mengasihi, melayani satu sama lain di dalam kasih. Itu supaya apa? Supaya kita ini satu sama lain saling mengerti. Oleh sebab itu, saudara, mari saya ajak, pada waktu ada saudara-saudaramu melayani di atas mimbar ini, ya saudara, dukunglah. Dukung dengan cara apa? Mujilah, menyembahlah yang sungguh-sungguh. Banyak sekali yang saya lihat, bukan hanya ada di gereja sini, tetapi di luar sana, waktu melayani di atas mimbar hebat, saudara, bisa semangat, bisa ini, tetapi begitu giliran jadi jemaat, ingat baru nyanyi. Banyak, saudara. Begitu waktu melayani di atas mimbar hebat, begitu khotbah di atas mimbar hebat, wah hebat. Oleh sebab itu mari kita saling mendukung, saudara. Kenapa? Kita ini satu hati, ya. Ada satu kesepakatan, ya. Pada waktu orang ada pelayanan di atas mimbar, ada satu kesepakatan. Kadang-kadang kita merasakan, wah, umpamanya waktu ada di atas vals, ya, kita yang di atas ini kalau kita suara bisa mengangkat, ini bisa mengangkat, saudara. Amin. Jadi saling mendukung. Demikian juga di dalam doa. Makanya dikatakan di dalam doa kita saling mendukung satu sama lain. Selalu katakan, amin, benar Tuhan. Itu perlu, saudara, ya. Kita mendukung satu sama lain. Memang ada impartasi roh, saudara, ya, mengalir, ya. Ada, saudara, impartasi roh. Oleh sebab itu ayo, saudara, ya. Jangan langsung mikir, wah, nanti aku kalau gini, wah, pinggir orang aku terlalu rohani. Enggak. Kalau kita sudah ada di dalam hadir Allah, yang gitu-gitu gak usah dipikirkan. Gak usah dipikirkan. Kalau toh ada orang mempunyai pengertian, wah ini begini, itu urusannya sama Tuhan. Ya. Kalau berbicara tentang tua atau muda, itu berbicara tentang umur, saudara. Tetapi kalau berbicara tentang kedewasaan, itu berbicara tentang karakter.
Kristus. Saya sering sekali ngomong kepada Joyce, kalau kamu hanya hebat berteologi ya, mungkin kamu hebat Yunanimu luar biasa, Ibranimu luar biasa, bahasa Inggrismu luar biasa, itu semua, itu kalau kamu hanya sebatas di pemikiran, hanya sebagai pengetahuan karena kehebatanmu, gak akan ada gunanya, Joyce. Tetapi kalau kamu sekolah teologi ya, teologi itu menjadi karakter di dalam hidupnya, itu Kristus, itu yang luar biasa. Engkau akan pelayanan, bukan menjadi hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan, tetapi hamba Tuhan dimanapun akan menjadi berkat. Saya selalu itu terus, saya katakan terus sama Joyce. Kenapa? Saya nggak mau dia sekolah teologi hanya mengisi pemikiran dengan teologi. Ngapain? Orang tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Ngapain? Tahu kuasa Yesus, tetapi pribadi Kristus dia tidak mengenal. Ngapain? Kamu hebat melayani di atas mimbar, Joyce, saya bilang sama dia. Waktu kamu melayani orang bisa menjadi berkat, benar, dengan pelayananmu. Bagaimana dengan hidupmu? Nah ini saudara, yang Tuhan mau di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Makanya kita harus saling melayani. Melayanilah satu sama lain. Ya. Melayanilah satu sama lain. Ini yang Tuhan mau di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Sehingga apa? Kemerdekaan itu tidak akan lepas daripada kita. Maut itu tidak akan ada di dalam hidup kita. Karena upah dosa adalah maut. Yang selanjutnya saudara ya, apa yang harus ada pada kita supaya kita tetap ada di dalam kemerdekaan itu? Yang selanjutnya adalah hidup oleh apa? Oleh Roh Kudus ya. Hidup oleh Roh Kudus. Coba kita buka di Galatia 5 ayat 16 saudara ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini saudara, kalau kita hidup di dalam Roh, tidak akan memberi kesempatan kepada kehidupan daging. Tetapi sering sekali kita kecolongan, kita hidup di dalam kedagingan, kita hidup di dalam kejatuhan dosa. Karena apa? Kita tidak hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh itu mempunyai pengertian adalah bahwa kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikendalikan, ya. Kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan saudara sehingga kita ada di tempat ini. Roh Kuduslah yang membawa saudara bisa menyembah Dia. Roh Kuduslah yang membawa saudara bisa ada satu kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Roh Kuduslah yang membawa setiap kita, yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, ayo kita dekat dengan Roh Kudus, berbicara dengan Roh Kudus. Sering sekali saya katakan bahwa Roh Kudus itu bukan kuasa, saudara, tetapi Roh Kudus itu adalah Allah. Bawa hidupmu kepada Dia. Berkata-katalah engkau kepada berkomunikasi kepada Dia. Ya, zaman sekarang ini enak loh saudara. Ya, kita di zaman sekarang di akhir zaman ini enak. Kenapa? Kita tidak terkungkung dengan aturan-aturan Taurat ya saudara ya. Wah, kalau aturan Taurat itu kita masuk ke ruang Maha Kudus nggak sembarangan. Tetapi kita ini sekarang enak. Duduk sampai tidur, geleper, Roh Kudus masih sopan, masih Roh Kudus jawab saudara. Zaman sekarang ini, tapi zaman sekarang ini ada zamannya kebablasan. Sakingnya banyak kasih karunia kita di kebablasan, pakai baju kebablasan, semua kebablasan. Sehingga apa? Kita nggak ikut lagi aturan-aturan di dalam kebenaran firman Allah. Memang nggak apa-apa, baju-bajuku kok. Loh, yang jalan-jalan aku kok, kau lakukan ini aku. Loh kenapa? Apa urusan? Halo, kita ini saudara menjadi saksi Kristus. Ya, kita katakan mau lebih lagi di dalam Kristus. Dalam hal-hal seperti ini aja kita tidak setia. Ayo, ini yang Tuhan mau di dalam kebenaran hidup saudara dan saya. Hiduplah dipimpin Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Mulai sekarang benar saudara, indah, benar.
Saudara lagi duduk terus saudara bisa komunikasi sama Roh Kudus, indah saudara. Ya, itu nggak kurang ajar, enggak. Kenapa? Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, memiliki kedekatan dengan Dia, saudara. Dikatakan kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup oleh Roh Kudus, dikatakan kita tidak ada kesempatan untuk ada hidup di dalam kedagingan. Nah, oleh sebab itu, mari kita bawa hidup kita untuk ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Merdeka atau mati, saudara? Merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Merdeka. Masa? Ini Tuhan dengar loh ya. Merdeka atau mati? Ayo, pertahankan. Jangan sia-siakan. Ya, teguh engkau. Ya, setia. Layani seorang dengan yang lain. Ini berguna untuk hidupmu dan untuk semuanya, saudara. Benar. Hiduplah dengan oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak akan jatuh di dalam kedagingan. Nah, sering sekali kita anak Tuhan gini loh, carilah kerajaannya terlebih dahulu, segalanya akan ditambah-tambahkan. Jadi sering sekali, Tuhan, wah kasih rumah dulu, Tuhan kasih berkat dulu, Tuhan aku bergumul loh, untuk mobil, untuk motor kasih dulu, Tuhan nanti aku cari engkau. Salah, kebalik saudara, cari dulu kerajaannya. Segalanya itu bonus yang Tuhan beri di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan anak-anak Tuhan sering bolak-balik. Ayo saudara ya, amin. Merdeka ya kita ya saudara. Jangan mau pilih maut. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Saya terbatas untuk menyampaikan, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengartikan lebih jauh lagi di dalam hidup saudara. Mari kalau saudara mau tetap hidup di dalam kemerdekaan, teguh berdiri saudara, berdirilah teguh. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau untuk kita satu sama lain saling melayani, kita hidup di dalam Roh Kudus. Itu Tuhan mau. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan kuk yang berasal dari Tuhan. Yaitu kuk dari Tuhan itu adalah membawa kita untuk rendah hati, membawa kita untuk ada di dalam kelemah lembutan. Itu yang Tuhan mau di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus. Kiralah bantangkan darah lemas kiridesi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Kau baik, kau sangat baik. Kau materaikan firman-Mu itu di dalam roh kami, dimanapun kami ada Tuhan. Hamba-Mu terbatas sekali dalam menyampaikannya. Tetapi